Orang-orang musyrik pun mendapatkan pertolongan karena mentauhidkan Allah meskipun hanya sesaat, sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila orang-orang musyrik itu naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, terlebih dalam kondisi diterjang badai, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Artinya, orang musyrik di masa dahulu ketika menghadapi bahaya, mereka mentauhidkan Allah, maka dengan sebab itu Allah menyelamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau begitu at-tauhid mafza'u a'da'illahi wa awliyaihi. Tauhid itu adalah kunci keselamatan bagi musuh-musuh Allah dan wali-wali Allah. Fa amma a'da'uhu fayunajjihim min kurabid dunya wa syada'idiha. Namun musuh-musuh Allah hanya Allah selamatkan dari kesusahan dan keburukan dunia. Wa amma awliya'uhu fayunajjihim bihi min kurbatid dunya wal akhirah wa syada'idiha. Adapun para wali Allah, maka Allah menyelamatkan mereka dengan tauhid dari berbagai keburukan dunia dan akhirat dan segala musibah yang ada padanya. Jadi subhanallah, orang musyrik pun biar tauhid mereka cuma sesaat, karena itulah Allah menolong mereka. Tapi ini berbicara tentang orang musyrik dahulu. Saat menghadapi bahaya, mereka mentauhidkan Allah. Namun ada orang musyrik hari ini masih mengaku muslim. Ketika menghadapi bahaya, bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Bandingkan dengan orang musyrik dahulu. Saat ditimpa musibah, mereka taubat, mereka bertauhid, mereka tinggalkan dosa syirik. Karena mereka memang masih yakin yang bisa menolong mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi genting, mereka lupakan semua yang mereka persekutukan dengan Allah, sehingga Allah pun menolong mereka. Jadi jamaah sekalian, tauhid adalah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, jika kita perhatikan doa-doa ketika menghadapi kesulitan adalah doa-doa untuk merealisasikan tauhid. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau baca saat beliau di perut ikan. Ini luar biasa, kesulitan hidup yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam. Ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan besar. Hiduplah beliau dalam kegelapan di perut ikan di tengah samudera. Tidak ada lagi yang bisa beliau perbuat selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang beliau baca juga terdapat di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Lanjutan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini dalam menghadapi masalah apapun kecuali pasti Allah menolongnya. Jadi ini untuk semua masalah, terutama saat menghadapi kesulitan. Maka lihat apa kandungan doa ini. Ada 3 kalimat. Yang pertama, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini adalah pernyataan tauhid. Subhanak, maha suci engkau. Artinya engkau tidak pantas dipersekutukan. Ini adalah pernyataan kita berlepas diri dari perusak tauhid, yaitu syirik. Makanya jamaah sekalian, kalau kita sebut nama Allah, kita sering membaca subhanahu wa ta'ala. Kalau dilanjutkan, apa bacaannya? Amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Karena dosa syirik itu melecehkan Allah dan menodai kemuliaannya. Oleh karena itu, Nabi Yunus alaihissalam mengatakan, subhanak, maha suci engkau, yaitu maha suci dari perbuatan syirik. Kemudian kalimat yang ketiga adalah pernyataan taubat. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, yang menyadari dan menyesali kesalahannya. Jadi 3 kalimat. 2 yang pertama adalah tauhid, yang ketiga adalah taubat dari semua dosa. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.